Saya bersaksi Allah tiada ilah selain Allah, dan saya bersaksi Anda Al-Masih Al-Maud Rasulullah. Allahu Akbar. Walau terdengar tidak logis, nyatanya pengikut aliran sesat di Indonesia masih saja sering bermunculan. Nama-nama berikut pernah menghiasi media massa nasional karena melakukan ritual yang bertentangan dengan agama. Sebut saja, Kerajaan Ubur-Ubur, Gavatar, hingga Hakekok Balakasuta, dan yang terbaru yaitu Pondok Pesantren Al-Zaitun yang diduga mengajarkan aliran sesat. Aliran sesat adalah suatu ajaran yang berkembang di masyarakat yang melanggar salah satu fatwa agama yang telah ditentukan. Hingga saat ini, tercatat ada beberapa aliran sesat di Indonesia yang resmi dilarang. Berikut ini telah kami rangkum beberapa aliran sesat yang pernah muncul di Indonesia. 1. Ahmadiyah Qadian. Ada dua kelompok Ahmadiyah, yaitu Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Fatwa MUI tahun 1980 memfatwakan Ahmadi, Jamaah Ahmadiyah, sebagai aliran sesat lantaran mengakui Mirza Ghulam Ahmad selaku nabi lewat wahyu baru yang ia terima. Namun, MUI pun mengecualikan Ahmadiyah Lahore dari Ahmadiyah Qadian dalam Rakernas MUI tanggal 4-7 Maret tahun 1984. Walau telah dilarang aktivitasnya, pengikut Ahmadiyah tetap berkembang di Indonesia hingga MUI melakukan pembaruan fatwa dalam keputusan MUI nomor 11 pada tahun 2005. 2. Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Saya bersaksi Allah tiada ilah selain Allah, dan saya bersaksi Anda Al-Masih Al-Maud Rasulullah. Allahu Akbar. Aliran sesat di Indonesia berikutnya bermula dari kasus 3 orang penduduk Sedayu atas tuduhan penyebaran paham Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Hasil pemeriksaan mengungkap kelompok ini menjalankan sinkretisme ajaran perjanjian lama dan baru, serta Al-Quran. Al-Qiyadah didirikan oleh Mossadegh tahun 2000, yaitu Pecahan Kelompok Negara Islam Indonesia, NII. Namun, Mossadegh terang-terangan mendakwahkan ajaran ini usai dirinya mengaku Nabi utusan Allah yang bergelar Al-Masih Al-Maud kepada umat Mila Ibrahim. Akhirnya, MUI Provinsi DIY mengeluarkan fatwa yang melarang aliran ini berkembang. Mossadegh pun divonis penjara 4 tahun pada 2008. 3. Salamullah. Salamullah dipimpin oleh Lia Aminuddin atau Lia Eden. Ia mengaku memperoleh wahyu dari malaikat Jibril dan menyebarkan aliran kepercayaan baru. Ajaran tersebut mengawinkan 3 agama samawi Islam, Kristen, dan Yudaisme, serta agama besar lain di Indonesia. Bahkan, Lia Eden menegaskan dirinya adalah titisan Bunda Maria yang diutus Jibril untuk mendakwahkan turunnya Yesus ke bumi. Beberapa ramalan kontroversial pun meluncur dari sosok Lia Eden. Alhasil, MUI memfatwakan Salamullah sebagai aliran sesat pada Desember tahun 1997 serta menahan Lia Eden atas dakwaan penistaan agama. 4. Tarekat Tajul Halwatiyah Syekh Yusuf Gowa. Dikenal juga sebagai aliran Puang Lalang, Sang Mahaguru, MUI Kabupaten Gowa memfatwakan Tarekat Tajul Halwatiyah Syekh Yusuf Gowa pada November tahun 2016. Aliran sesat ini dibubarkan lantaran mengajak pengikutnya membeli kartu surga dengan membayar Rp10.000 sampai Rp50.000. Lalu, Puang Lalang juga melaksanakan baiat serta mendoktrin pengikutnya dengan hal-hal yang menistakan ajaran Islam, seperti kitab suci Kitabullah yang memelintir ayat-ayat Al-Quran. Motif meraup keuntungan pribadi ini membuat Puang Lalang pun mendekam di penjara. 5. Gerakan Fajar Nusantara. Ya, nama organisasi masyarakat Gavatar kembali mencuat dalam kasus hilangnya Dr. Ika bersama balita dan kerabatnya. Tahukah Anda, Gavatar ternyata telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah sejak tahun 2012 dan dibubarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat karena dianggap telah menyebarkan ajaran yang menyimpang. Dikenal juga sebagai Gavatar, aliran sesat di Indonesia ini adalah metamorfosis Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang telah dinyatakan sesat tahun 2007.
Aliran ini pun masih meneruskan ajaran Mossadegh. Misalnya, pengubahan kalimat syahadat, menganggap Mossadegh sebagai nabi, serta tidak ada salat 5 waktu, kecuali salat malam, serta salat waktu matahari terbit dan terbenam. Tentu saja ajaran tersebut jelas-jelas menyesatkan karena menafsirkan isi Al-Quran tanpa berdasar pada kaidah tafsir. Belum lagi sinkretisme atau campur aduk ajaran agama samawi. Sekali lagi, MUI memfatwakan Ghafatar sebagai aliran sesat pada tahun 2016. 6. Kerajaan ubur-ubur. Halo Sampurasun semua putra-putriku, kita kembali lagi ya, ketemu denganku ya. Ya seperti biasa rencana manusia hanyalah tinggal rencana ya, tapi ternyata Tuhan memberikan lagi petunjuk kepadaku untuk disampaikan kepada pemerintah. Aku lahir kelas Kliwon api dengan jumlah 4 bintang Scorpio. Adalah Rudi dan Aisyah yang mendirikan kerajaan ubur-ubur. Aisyah, sang ratu kerajaan ubur-ubur, menyebut dirinya titisan Nyi Roro Kidul yang wajib diimani. Ia pun meyakini bahwa dirinya merupakan perwujudan Allah, serta mempunyai makam dan petilasan di Serang, Banten. Banyak ajaran lain kerajaan ubur-ubur yang jelas bertentangan dengan Al-Quran dan akidah Islam. Kontroversi kerajaan ini pun segera ditangani MUI dengan menyatakannya sebagai aliran sesat pada 2018. 7. Hakekok Balakasuta. Hakekok Balakasuta adalah sebuah aliran sesat yang berdiri tahun 2009 dan didakwakan melalui padepokan milik Kasrudin yang berlokasi di Desa Sekon, Cimanuk, Pandeglang. Padepokan ini sempat dibakar warga sekitar karena melaksanakan ritual sesat dan melanggar norma, yaitu kawin gaib dan mandi bersama tanpa busana. Tahun 2021, aliran Hakekok Balakasuta kembali muncul dan diteruskan oleh Arya. Ia mewarisi ajaran itu dari Abah Edi dengan menjalankan ritual tersebut di hutan sekitar tempat tinggalnya, Desa Waringin Kurung, Cimanggung, Pandeglang. MUI pun menegaskan kembali bahwa Hakekok Balakasuta adalah aliran sesat karena ritual mereka bertentangan dengan agama sah manapun di Indonesia. 8. Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pondok Pesantren Al-Zaitun, sebuah lembaga pendidikan Islam terkemuka di Indonesia, telah menjadi pusat perhatian dan kontroversi selama beberapa tahun terakhir. Bukan hanya karena ukurannya yang besar dan reputasinya sebagai pesantren eksklusif, tetapi juga karena keterlibatan pendirinya, Panji Gumilang, dalam beberapa kasus kontroversial yang mempengaruhi citra pesantren tersebut. Seperti contoh kesesatan yang nyata perilaku dari Al-Zaitun adalah, perempuan diizinkan jadi khatib salat Jumat, serta memberikan tempat duduk untuk non-muslim di dalam barisan depan saf solat, saf salat bercampur antara perempuan dan laki-laki, kemudian membolehkan orang kaya berzina, lantaran, untuk dosa para pelaku zina tersebut bisa hilang dengan tebusan uang. Kontroversi lainnya yang menjadi dugaan Al-Zaitun sebagai aliran sesat yaitu, Panji Gumilang mewajibkan para santrinya untuk bisa menyanyikan lagu Shalom Aleichem yang merupakan lagu Yahudi. Ayo kita menyanyi, supaya tahu Avenu Shalom ya. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom 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 Aleichem. Kemudian adanya indikasi aktivitas penyimpangan tafsir Al-Quran, serta menyatakan atau berpendapat, jika Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad, dan bukan turun dari Tuhan. Pondok pesantren ini juga tertutup untuk umum, aktivitasnya juga terbilang janggal. Di ponpes ini juga ada kelompok militer yang dilengkapi dengan anjing jenis Herder dan German Shepherd. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, membenarkan adanya indikasi keterkaitan Gerakan Negara Islam Indonesia, NII, dengan aktivitas Ponpes Al-Zaitun. Dikabarkan, kini Panji Gumilang resmi ditangkap, dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama.